Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di gereja. Selamat pagi untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ayo kita sapa dulu anak-anak kita yang ada di rumah. Pekan Anak 2022. Bersinar yuk. Aku pancarkan kemuliaan Tuhan ya pintar. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Recording in progress. Selamat hari Minggu. Ini hari yang istimewa, di mana kita merayakan ulang tahun ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Halo anak-anak Sekolah Minggu, apakah kamu senang beribadah dengan orang tuamu hari ini? senang. Syukur kepada Tuhan. 7 hari lamanya Gereja Toraja merayakan Pekan Anak Gereja Toraja, yang puncaknya kita rayakan dalam ibadah hari ini. Dalam sorotan tema, selubung sudah tersingkap. Ayo kita nikmati sukacita ibadah bersama anak-anak kita. Kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi kehadiran Tuhan. Allah hadir bagi kita.
berkatilah, keharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bersama dengan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan dulu. Kita akan baca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 99 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Dia duduk di atas roh-roh, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Khususlah dia, Iya. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang Oleh menegakkan yang kebenaran. mengamalkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada kami. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita menyanyikan Tuhan adalah Raja dunia sesuai dengan peran masing-masing. Saya jemput, mari berdiri. Dengar, hayati, lalu aminkan. Perintah mengasihi. Injil menurut Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin.
kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Masing-masing kita akan memperhatikan di mana kita berperan untuk menyatakan pengakuan dosa. Ada anak-anak, ada kaum bapa, dan ada kaum ibu. Segenap orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bercermin diri pada perintah mengasihi dan lagu yang baru kita nyanyikan, nyatalah bahwa kita sering gagal melakukannya. Marilah kita rendahkan diri, mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa banyak sekali perbuatan kami menyakiti ayah dan ibu kami. Kami sering membuat kesal ayah dan ibu, padahal mereka begitu setia dalam mendidik dan membesarkan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering tidak sabar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Kami telah melukai hati anak-anak kami saat kami memaksa dan membentak dengan kata-kata yang kasar agar mereka mengikuti keinginan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Pertama Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Amin. Sidang Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, dan nas persembahan kita pada saat ini adalah dari Mazmur 99, 2 dan 5. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita
Puji Tuhan dari Kidung Ceria 356, beri persembahan pada Tuhan. Disilakan ada persembahan dalam bentuk pujian dari pelayan atau guru-guru sekolah minggu.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan dalam bentuk pujian yang sudah disampaikan oleh pelayan-pelayan atau guru-guru sekolah minggu mewakili semua anak-anak sekolah minggu di Jemaat Keramat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Lektor 1 akan membaca Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Lektor 2 akan membaca 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 dan pembacaan Injil menurut Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Injil menurut Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sebelumnya mari kita menaikkan doa kita bawa dalam bentuk pujian. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Ini doa yang kita bawa dalam bentuk pujian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Keluaran 34 ayat yang 29 sampai ayat yang 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia,
Ditanggalkannya serumbung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti melalui online. Kita bersyukur bersama dengan sekolah minggu Gereja Toraja kita memperingati hari ulang tahun yang ke-67. Kebenaran firman Tuhan sudah kita baca dan bahan utama ada pada 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Ada yel-yelnya sekolah minggu dalam pekan anak yang diselenggarakan. Ibu Pendeta mau sapa dulu dengan yel-yel. Pekan anak 2022, Ibu Pendeta mau ke kakak-kakak guru dulu. Kakak-kakak guru bersinar yuk. Ya pasti anak-anak sekolah minggu lebih semangat lagi. Pekan anak 2022, Ibu Pendeta mau ke anak remaja dan balita. Bersinar yuk. Andakan kemuliaan Tuhan. Ya. Sekarang Ibu Pendeta mau ke anak besar dan anak kecil. Bersinar yuk. Aku pancarkan kemuliaan Tuhan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat anak-anak sekolah minggu Keramat luar biasa. Pasti kakak-kakak gurunya juga luar biasa. Iya. Dari kebenaran firman Tuhan, tema kita saat ini mengatakan selubung sudah tersingkap. Itu tema kita. Selubung sudah tersingkap. Dari yel-yel tadi itu mengungkapkan bagaimana anak-anak Tuhan memancarkan kemuliaan Allah. Yang namanya orang Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidupnya memancarkan kemuliaan Allah. Bagaimana supaya dari kehidupan anak-anak Tuhan atau orang percaya dapat memancarkan kemuliaan Allah? Maka yang sudah harus dan pasti ialah tidak boleh ada selubung. Selubung harus dikeluarkan. Selubung harus disingkapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak sekolah minggu, pada mula Allah menciptakan manusia, dikatakan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia, makhluk mulia menurut gambar dan rupa Allah, diberikan kepada manusia mandat atau kuasa. Jadi sebagai makhluk mulia, Tuhan kasih mandat, Tuhan kasih kuasa. Kuasai, jaga, pelihara semua yang Tuhan sudah jadikan supaya semua ciptaan itu tetap baik dan melalui ciptaan itu terpancar kemuliaan Allah. Itu maksudnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, diberikan kuasa supaya bisa menguasai, menjaga semua yang Tuhan ciptakan, sehingga semua yang Tuhan ciptakan itu memancarkan kemuliaan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu,
Apa kemudian yang dilakukan oleh manusia? Ternyata manusia melanggar perintah Tuhan karena tergoda dengan bujuk rayu iblis. Manusia lebih mengikuti kata iblis daripada katanya Tuhan. Manusia lebih taat kepada iblis ketimbang taat kepada perintah Tuhan. Itu namanya melawan Tuhan. Dan disitulah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa membuat manusia terbuang jauh dari hadapan Allah. Dosa membuat manusia tidak lagi bisa melihat dengan baik, mengenal dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena sudah tidak bisa melihat dengan baik, tidak bisa mengenal kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, rusaklah kemuliaan Tuhan dalam diri manusia. Sehingga kalau dikaitkan dengan tema kita, maka kita bisa katakan, simpulkan, dosa itu bagaikan atau seperti selubung. Selubung itu bisa seperti kain. Selubung itu kain yang menutupi wajah atau menutupi muka. Kalau ada selubung atau kain yang tutup muka kita bisa melihat dengan jelas atau tidak? Anak-anak sekolah minggu? Tidak. Iya. Jadi selubung itu menutupi sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Selubung juga itu bisa seperti topeng. Pernah lihat topeng? Anak-anak sekolah minggu pernah lihat topeng? Iya. Untuk apa itu topeng? Iya, biasanya itu orang-orang jahat ya biasa pakai topeng supaya tidak kelihatan, ya, tidak ketahuan siapa orangnya. Kalau ada selubung atau benda yang menutupi muka kita, menghalangi penglihatan kita, tidak bisa melihat dengan baik, maka orang bisa jatuh, bahkan binasa. Dosa membuat manusia jatuh menuju pada kebinasaan. Itu selubung. Supaya orang percaya tidak binasa dan untuk memulihkan kembali kemuliaan Allah di dalam diri manusia, maka satu-satunya jalan ialah selubung atau dosa harus dikeluarkan, harus dihilangkan, harus disingkirkan. Siapa yang punya kemampuan untuk menyingkapkan, untuk mengeluarkan, atau untuk mengeluarkan, untuk menghapus dosa? Tidak ada satu orang manusia pun, karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi selubung itu, dosa itu harus disingkapkan, harus keluar, supaya kita bisa melihat dengan baik, supaya kemuliaan Allah itu dipulihkan dan tercermin lagi, terpancar lagi dari kehidupan orang percaya. Karena tidak ada satu orang manusia pun, tidak ada kuasa atau kekuatan apapun di dalam dunia yang bisa menyingkapkan atau menyingkirkan selubung atau dosa, maka Allah yang kasihnya begitu besar berinisiatif untuk menebus, untuk memulihkan manusia dari perbudakan dosa, dari selubung dosa. Melalui apa? Allah melakukan itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Minggu depan kita akan masuk dalam peringatan Minggu Prapaskah.
kalau sekarang ini adalah minggu transfigurasi. Bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan sebelum Tuhan Yesus melewati jalan salib, itu yang kita baca tadi dalam Injil Lukas. Yesus dimuliakan dan ada penegasan bahwa inilah anakku yang kamu harus dengar sebagai Tuhan. Ini yang kita sedang peringati, hari peringatan transfigurasi sebelum Yesus melalui jalan salib. Hari Rabu ke depan jangan lupa kita akan memperingati Rabu Abu. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, orang percaya dibebaskan, orang percaya dimerdekakan dari dosa. Sejatinya, kalau sudah dibebaskan, kalau sudah dimerdekakan, seluruh itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Seluruh tidak ada lagi. Sehingga orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah ditebus, yang selubungnya sudah disingkapkan, dari dalam kehidupannya yang sudah dipulihkan ini harusnya terpancar kemuliaan Allah. Tetapi kita berbicara realitas, kita berbicara kenyataan. Masih banyak orang percaya yang mengaku sebagai anak Tuhan, ternyata di hidupnya masih penuh dengan selubung. Ada lagunya orang muda, buka saja topengmu. Atau bagaimana lagunya itu? Biasa anak sekolah minggu juga sudah tahu lagu itu. Ada ya anak sekolah minggu lagu buka topengmu. Karena banyak sekali orang yang memakai topeng sekarang. Di luarnya lain, di luar lain di dalam. Sejatinya anak Tuhan tidak lagi pakai topeng, tidak hidup dalam kemunafikan, tidak hidup dalam kepura-puraan. Itu banyak anak-anak Tuhan yang mengaku, tapi kenyataannya masih ada selubung, masih ada topeng. Rajin ke gereja, ikut ibadah, rajin baca firman Tuhan, tapi yang terpancar dari kehidupannya judes. Rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, tapi masih iri. Mudah-mudahan tidak ada sekolah minggu keramat yang iri dengan temannya atau dengan adiknya atau dengan kakaknya. Mengaku sebagai anak Tuhan, tapi dari kehidupannya bukan kemuliaan Allah yang terpancar. Kekesalan, suka marah-marah, menjengkelkan orang tua, menjengkelkan teman-temannya. Kenapa seperti itu? Katanya anak Tuhan, tapi kenapa pancaran kehidupannya tidak memuliakan Tuhan, tapi menyakiti? Mari baca ayat 14. Katakan begini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubuhi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Itu kata ayat 14. Kenapa? Karena ternyata walaupun dia mengaku sebagai anak Tuhan, walaupun dia mengaku sebagai pengikut Kristus, rupanya di hatinya, di pikirannya belum bersih. Masih ada selubung. Makanya dikatakan biar tiap hari datang gereja, biar tiap hari baca Alkitab. Tapi kalau hati dan pikiran ini masih kotor, itu namanya masih ada selubung. Makanya tidak mengerti. Katanya anak Tuhan rajin ke gereja, tapi harusnya tahu kehendak Tuhan yang dilakukan, tapi kenapa bukan
kehendak Tuhan yang dilakukan. Iya, karena dia tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Hatinya, pikirannya masih kotor. Masih ada selubung. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus pun sebelum dia berjumpa dan mengalami Kristus dalam hidupnya penuh dengan selubung. Itu Rasul Paulus. Dan karena itu dia tidak bisa mengenal dengan baik siapa Allah. Paulus dulu sebelum berjumpa dengan Kristus sombong sekali ya. Merasa dirinya paling pandai, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling jago, merasa dirinya paling benar. Makanya dengan selubung yang menutupi kehidupannya itu, dia menganiaya. Perbuatannya itu jahat sekali dengan sesamanya. Itu karena apa? Karena ada selubung. Tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Cuma kehendaknya saja yang mau jadi. Merasa dirinya lebih dari segala-galanya. Merasa dirinya benar. Semua orang tidak benar. Dan karena itu harus dianiaya. Tapi marilah. Kemudian ketika dia sudah berjumpa dan mengalami Kristus dalam hidupnya, selubung yang ada di dalam hidupnya disingkapkan, dikeluarkan, tidak lagi ada selubung. Bukan hanya fisik yang disembuhkan oleh Tuhan dari kebutaannya, tetapi juga Tuhan memulihkan mata imannya, mata rohaninya, sehingga dia sungguh punya keberanian untuk mengikut Kristus, melayani dan memberitakan Injil kepada dunia. Roh Allah yang menguasai hidup Rasul Paulus itu yang memerintah, sehingga segala sesuatu yang dulu dianggap mulia bagi dirinya, dulu dia menganggap dirinya mulia karena dia orang hebat. Paulus itu orang yang sangat cerdas. Segala sesuatu, kehebatan, kepintaran, keberanian itu dia anggap dia sebagai orang yang paling mulia. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, selubung itu tersingkap, maka roh Allah yang ada dalam dirinya lalu dia katakan, ternyata semua yang dulu yang saya anggap mulia itu sampah. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ternyata yang mulia itu adalah Kristus. Roh Allah yang ada di dalam dirinya memancar dari dalam kehidupannya, sehingga dia setia kepada Tuhan dalam kerendahan hati melayani Tuhan. Dia diubahkan, terpancar kemuliaan Allah. Dari orang yang begitu sombong, kemudian dia diubahkan, terpancar kemuliaan Allah dalam pelayanannya untuk semua orang, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, bukan hanya Rasul Paulus yang telah menerima kasih karunia. Kita semuanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus telah dipulihkan, telah dibebaskan, telah dimerdekakan dari dosa. Sejatinya anak Tuhan, orang percaya, selubung itu sudah tersingkap. Selubung itu sudah tersingkap. Dan karena itu yang harus terpancar dari dalam kehidupan orang percaya adalah kemuliaan Allah. Orang percaya, orang Kristen harus memancarkan kasih Kristus dalam hidupnya, sehingga di mana saja dia ada, damai sejahtera itu tercipta dan dialami oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan hidup orang percaya yang sudah ditebus adalah memancarkan kemuliaan Allah. Itu tujuan hidup kita. Tuhan tebus kita dengan maksud, dengan tujuan kita memancarkan kemuliaan Allah. Pencapaian yang sesungguhnya dari umat Tuhan atau orang Kristen adalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itu namanya orang Kristen yang sukses, anak Tuhan yang sukses, supaya dunia dapat melihat, mengenal dan mengalami bahwa benar
Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang salah memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Makanya kehidupannya, waktunya dalam dunia ini habis dengan hal-hal yang sia-sia karena salah paham dengan tujuan hidup. Hanya mencari pujian dan kemuliaan bagi diri sendiri. Sukses harus tidak salah. Anak-anak Tuhan harus sukses. Tapi sukses tidak mencerminkan kemuliaan Allah, tidak ada artinya. Sepakat? Anak-anak sekolah minggu pasti punya cita-cita. Kakak Intan tidak bisa dikasih besar, saya tidak bisa lihat siapa semua. Pasti anak-anak sekolah minggu punya cita-cita. Ada yang bisa, siapa yang mau sampaikan cita-citanya? Saya tentara. Tentara. Saya polisi. Iya, Arang. Aku mau Jadi apa, Arang? tentara. Tentara. Mau jadi apa? Itu ada Yapi mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Siapa lagi? Polisi. Iya. Anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang cita-cita dari polisi, dokter dan sebagainya harus sukses. Tapi ingat selalu, kalau sudah sukses harus mencari kemuliaan Tuhan. Kesuksesan harus dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Banyak orang sukses, banyak orang kaya, tapi sayangnya hidupnya tidak memancarkan kemuliaan Allah. Dia hanya berpusat pada dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri. Kalau seperti itu, selubung belum tersingkap. Selubung sudah tersingkap jika kehidupan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat dulu. Selubung sudah tersingkap. Karya Allah dalam pengorbanan Tuhan Yesus adalah untuk meningkatkan selubung, sehingga dalam kehidupan kita haruslah terpancar kemuliaan Allah. Dalam seluruh laku kita menjadi berkat bagi banyak orang adalah wujud kita sedang memancarkan kemuliaan Allah. Kalau selama ini kita hanya sebatas pengakuan, maka belumlah terlambat untuk memberi diri diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sejati, memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Saatnya kita akan memasuki simbolisasi hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67. Disilakan kakak-kakak guru atau pelayan-pelayan mendengarkan.
kan? Dulu ya, Pi. Ya, Pi, nanti mana? Ya, Pi, mau. Baik, kakak pintar. Kakak dari sekolah minggu. Kita akan menaikkan doa. Siapa? Dalam pokok doa, beberapa nama anggota sisi baik di rumah maupun di rumah sakit, ada tambahan informasi tentang Ibu Bekasi yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Ibu Maria Aminata. Kita satu doa. Tak hentinya kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Besar perbuatanmu dalam hidup kami, sungguh baik, amat baik. Kasih-Mu melingkupi hidup kami, sehingga kami dapat menjalani dan menikmati
hari-hari dalam kehidupan dan menunaikan tanggung jawab. Bahkan hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah raya Minggu yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun SNGT yang ke-67. Dalam ibadah kami saat ini kami menaikkan syukur, kami nyatakan penyembahan kami. Semoga berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan, yang seharusnya kami memancarkan kemuliaan Allah. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkan hidup kami, untuk kami tidak tinggal hidup dalam selubung masa lalu atau dosa, tapi kami diubahkan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal dengan baik kehendak Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Menteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa, diberkatilah semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Diberkatilah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, dalam tumbuh kembang mereka, untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendatangkan sukacita dalam keluarga, dalam persekutuan, terlebih sukacita di hadapan Tuhan, karena senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kakak-kakak guru atau pelayan-pelayan sekolah minggu dalam panggilan mereka untuk melayani Tuhan, terlengkapi selalu dengan sukacita, dengan hikmat dalam mengemban tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Diberkatilah orang tua kami dalam menjalani masa lanjut usia, tetap pelihara akan Tuhan, berikan semangat, sukacita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Yang sakit Tuhan, sebagaimana yang termuat dalam warta jemaat, dan juga yang disebutkan, baik yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Bahkan mungkin Tuhan kalau ada yang belum sempat kami ketahui, Tuhan tahu keadaan setiap jemaat. Kuasa-Mu menyatakan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan dalam Tuhan. Berdoa buat jemaat-Mu yang sedang menanggung pergumulan. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, untuk tidak jatuh dalam pencobaan dengan mengandalkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia, tapi sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Bapa dalam sorga, kami bersuka cita bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Diberkatilah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Tuhan tetapkan untuk mengemban tanggung jawab pelayanan, menata laksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, majelis, pengurus OIK. Beri kami hikmat Tuhan, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Rencana program pelayanan di tahun ini dapat berjalan dengan baik, membangun persekutuan, dan tentunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan.
Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beri hikmat bagi pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan dan sekaligus dalam penanggulangan berbagai persoalan-persoalan yang sedang dihadapi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ulang tahun SMGT ke-67. Semoga dalam tuntunan Tuhan, pelayanan dalam lingkup SMGT bisa berjalan dengan baik, menjadi kesaksian bagi banyak orang yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami semua sepekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa, kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang, kami diperkenankan lagi untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Juga pelayanan-pelayanan hari raya gerejawi yang akan dilaksanakan pada minggu ke depan ini. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami, dikuduskan dalam nama kerajaan, segala dalam hidup kami sebebas. Berikanlah kepada makanan kami, dan ampunilah yang kami keras, seperti kami juga mengampuni. Dan jangan membawa kami ke dalam berlepaskan kami karena Engkau menyerahkan dalam kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara anak sekolah minggu, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. 2 Korintus 3 ayat 17-18 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saudara anak-anak sekolah minggu, pergilah, sampaikan dan tunjukkanlah kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui kata-kata dan perbuatan. Kami siap menyatakan kemuliaan Allah. Arahkan hati dan pikiranmu, terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin.
dibeliin. Mohon kesabarannya kepada kita untuk mendengarkan dan memperhatikan warta jemaat Minggu tanggal 27 Februari 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Jika ada anggota yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus Ibu Pendeta Yulia Tangalayu yang telah melayani kita pada ibadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta di dalam keluarga dan di dalam pelayanannya setiap saat. Juga kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari Minggu ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, live streaming, dan sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita masuk ke dalam warta Komisi Ibadah dan Liturgi. Ibadah keluarga akan dimulai pada bulan Februari ini. Anggota jemaat yang rindu untuk mendapat pelayanan ibadah keluarga harap mendaftarkan diri mulai dari sekarang supaya bisa diatur dan setiap hari Minggu dapat diumumkan anggota jemaat yang akan beribadah di ibadah keluarga. Tetap untuk diingatkan untuk memperhatikan prokes, dan yang hadir di dalam ibadah itu adalah keluarga inti, pelayan, dan 2 majelis pendamping. Dalam pelaksanaan dibatasi 4 keluarga seminggu atau dalam sepekan dan harus mendaftarkan kepada polseknya masing-masing. Setiap sektor 1 keluarga dengan pilihan hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Atau ibadah syukur keluarga dalam 1 minggu itu hanya 1 keluarga yang diberi kesempatan untuk ibadah syukur keluarga. Demikian yang disampaikan dari warta Komisi Ibadah dan Liturgi. Warta dari PWG atau Pembinaan Warga Gereja. Mulai hari Minggu ini tanggal 27 Februari, peserta katekisasi akan memulai pelajaran katekisasi yang dimulai pada jam 11 siang sesudah ibadah pada saat ini. Peserta katekisasi ada 13 orang dan dilakukan secara onsite di ruangannya di aula di bawah. Juga kami mengingatkan dari PWG mengingatkan kepada orang tua peserta katekisasi untuk mengingatkan anak-anak datang lebih awal supaya pelajaran katekisasi bisa dimulai dengan tepat waktu, yaitu jam 11. Diingatkan untuk berpakaian sopan.
Juga jangan lupa membawa buku katekisasi. Pertukaran pelayanan klasis Pulau Jawa pada hari Minggu ini, pertukaran pelayan dari pendeta Winda N. Biantong dari Jemaat Ebenezer akan melayani sebentar sore di ibadah jam 16.30. Ibadah hari Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 jam 17. Bertempat di gedung gereja Jemaat Rahmat. Dress code-nya memakai kostum warna gelap. Harap kita memperhatikan. Ibadah PWGT, ibadah Hari Doa Sedunia. PWGT Jemaat Rahmat akan melaksanakannya pada hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 13 via live streaming dan Zoom pelayan firman Pendeta Amos Pataduman. Demikian untuk diketahui. Kepada anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh seperti tadi sudah didoakan oleh Ibu Pendeta Yulia, Tuhan menolong dan memberkati dan boleh cepat pulih dan sembuh. Juga kita bersukacita kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Tuhan memberkati dan memberikan sukacita yang sempurna kepada mereka sekalian. Dari anak-anak sekolah minggu ada informasi, ada penyampaian, akan ada ucapan selamat dan penutupan pekan anak sekolah minggu Gereja Toraja dari pusat melalui video. Harap untuk memperhatikan. Silakan. Shalom adik-adik, saya kakak Pendeta Yoel mengucapkan selamat kepada kalian semua bersama dengan semua kakak-kakak pengasuh, kakak-kakak pengurus baik tingkat jemaat maupun klasis atas terlaksananya dengan baik pekan anak-anak Gereja Toraja. Bahwa pekan hari anak Gereja Toraja ini terlaksana dengan baik tentu karena didukung juga oleh orang-orang tua dan juga para anak gereja, sehingga patutlah kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Adik-adik yang terkasih, kiranya pekan hari anak itu juga semakin membuat pengetahuan kalian terus bertambah sehingga iman pun terus bertumbuh. Dalam kaitan dengan penutupan pekan hari anak Gereja Toraja ini yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun yang ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja,
patutlah saya atas nama Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 ini. Kita semua berharap bahwa penutupan pekan Hari Anak dan juga hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 yang dirayakan dengan mengusung tema Aku Pancarkan Kemuliaan Tuhan. Kita berharap bahwa kalian semua adik-adik yang terkasih akan terus memancarkan kemuliaan Tuhan, tentu juga bersama dengan semua kakak pengasuh dan juga kakak pengurus. Sekali lagi selamat hari ulang tahun dan Minggu Sekolah Minggu Gereja Toraja. Sukses kalian semua. Tuhan selalu memberkati. Halo Vio, apa kabar? Baik. Sehat gak hari ini? Sehat. Sudah antigen belum? Sudah. Hari ini udah antigen belum? Udah, dan kami juga sehat. Kami berdua sehat dan sudah antigen. Untuk itu kami buka masker ya. Vio, hari ini kami lihat kamu cantik banget. Mau kemana sih? Ingin ikut papa mama ngadain ulang tahun Sekolah Minggu kan. Oh gitu. Kan nggak tiap minggu kak. Oh iya, tidak tiap minggu Vio ibadah sama papa dan mama ya? Ya, Ya, papa dan mama mana? lagi di rumah. Oh di rumah. Jemput kalian dulu. Oh, jemput kali ini karena mau bareng kali ini ya sama papa, mama dan Vio untuk pergi ibadah ya? Ya, Oh ya. memancarkan kemuliaan Tuhan kayak gimana sih kak? Oh iya, kami kasih tahu ya. Memancarkan kemuliaan Tuhan itu contohnya Vio sudah mengasihi papa dan mama, Vio sudah mengasihi kakak, Vio sudah mengasihi teman-teman baik yang tidak dikenal maupun dikenal. Itu semua sudah memancarkan kemuliaan Tuhan. Iya sih. Iya. Dia kan udah mengasihi papa mama dan kakak. Wah, pintar sekali Vio. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan juga adik Vio yang bersama dengan kami di tempat ini, tentunya hari ini kita sangat senang sekali karena kita boleh beribadah bersama papa dan mama sekalipun itu masih dari rumah. Tetapi itu semua tidaklah mengurangi rasa sukacita kita dalam merayakan puncak pekan anak Gereja Toraja dan juga hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Nah, kali ini mau mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga sekolah minggu boleh berjalan baik selama ini juga. Kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Sekolah Pulau Jawa, Bapak Ibu Majelis Gereja Sekolah Pulau Jawa, Papa dan Mama, juga kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak pengurus SMGT Jemaat Sekolah Pulau Jawa dan juga adik-adik sekolah minggu yang tetap setia di dalam melaksanakan kegiatan ataupun perayaan-perayaan di Sekolah Minggu Gereja Toraja. Nah, kali ini mewakili pengurus SMGT Klasis Pulau Jawa dan Vio untuk Sekolah Minggu. kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun SMGT yang ke-67. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yang mewakili anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja seklasis Pulau Jawa. Tuhan Yesus memberkati Bapak di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Juga terima kasih kepada kakak ini yang boleh menyampaikan ucapan selamat
dan kita semua anggota Jemaat Gereja Toraja sekelas Pulau Jawa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita bersyukur dengan pujian dari Ada sedikit tambahan, kalau Tuhan berkenan di tanggal 6 Maret, nanti Bapak Ibu Jemaat boleh melihat di lembaran terakhir warta Jemaat. Di sana ada susunan tim kerja pasca PPGT Klasis Pulau Jawa. Dalam hal ini yang akan dilaksanakan oleh PPGT Jemaat Kramat, itu ada susunan tim kerja. Kalau Tuhan berkenan tanggal 6 Maret akan dilaksanakan seperti pelantikan untuk pelaksanaan tim kerja pasca PPGT Klasis Pulau Jawa. Itu tambahan penyampaian. terima kasih Ibu atas tambahan. Mohon maaf perhatikan dan perkenalkan warta jemaat. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 358 ayat 1 dan 2. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan.
kita mau tutup, tadi udah ditutup, tapi kita mau ada game sedikit ya. Istirahat dulu 15 menit boleh. Nanti jam 11 tepat kita mau mulai. Ada games lagi, ada bagi-bagi hadiah juga. Sama apa lagi ya? Oh ya, kalau makan siang sendiri di rumahnya masing-masing ya. Jadi boleh makan dulu di rumahnya. Kakak Intan hadiahnya udah ada ya? Udah mau ngambil ya? Oh ya, untuk kelas balita dan kelas kecil yang kemarin selama dari hari Senin sampai hari Sabtu bahkan hari ini, nanti yang kemarin juara, yang kemarin menang games, boleh datang ke gereja ambil hadiahnya. Yang menang games ya, boleh dibacain gak sih Kak Intan? Ada di grup. Duduk dong, Bu. Siapa aja yang kelas balita kecil kemarin yang menang? Banyak ya. Yang hari Jumat. Yang buat hadiah. Hari Senin. Games yang balita kecil hari Senin ada Euro. Maaf, nih. Yang boleh ambil hadiahnya ada Euro, Lia, Yuslin, Fania. Ini Fania sama Geo. Hari yang Selasa kemarin yang menang itu Keo, Shane, Jennifer, Ricky, Arang. Yang hari Rabu ada adik Clean, Euro, Gian, Davin, dan Kailin. Hari Kamis, ulala, mana kakak? Hari Kamis, Gian, Lean, Keo, Gio, Michelle. Hari Jumat, kakak udah lupa lagi tulisnya ke bawah. Hari Jumat itu kalau nggak salah, Geo, Keo, Gaby, siapa lagi hari Jumat kemarin Kak? Tulis Geo, Keo, Arang ya? Iya, Arang udah dapet ya? Sama Gaby ya? Gaby, satu lagi kan? Sama Geo, habis itu Geo ya? Geo, habis itu Geo, habis itu Geo, habis itu terakhir kan Gaby juga Arang. Siapa lagi siapa ya? Itu ya kan? Bukan yang terakhir. Yang hari Jumat. Yang hari Sabtu siapa yang hari Sabtu? Yang hari Sabtu nih Arang, Lia, Jennifer, Geo, dan Gaby. Nah yang tadi namanya kalian sebutin boleh ambil hadiahnya di gereja ya. Ada belum? Ayo, kue potong kue dulu aja. Tunggu, nggak ada lengkap. Tunggu ya, adik-adik jam 11 ya. Kita game apa ya? Yang kedua, beda-beda. Kamu main tetap lagu. Gila, baju gua ini banget lihat. Ini kebenaran lo. Gua tadi berapa tahun sih? 3 tahun, 4 tahun lalu. Hadrian aja 2 tahun ya. Berapa tahun? Lolo.
pakai celana putih, aku ambilnya celana putih. Pengen. Celana pendek. Apa? Celana pendek. Oh iya. Bosan? Bintang kaca boleh apa lagi ulang tahun? Siapa? Halo? Hah? Lu ada omongan apa? Ayo jemput gua, nanti gua jemput lagi sama Lisa ya. Nah, kalau kita lagi ulang tahun, beneran. Oh, masih mau bener sebentar. Tuh. Oh, ya udah kalau mau ya dari kita tahu kabar ya. Ya. Main tidak ada. Iya. Adik-adik yang di rumah kelihatan nggak itu? Oh, nggak kelihatan ya. Sambil siap-siap yang di rumah, nanti masih ada games lagi, games penutupan pekan anak, ya. Yang balita, kecil, anak besar, remaja, semua masih ada. Ya, kakak-kakaknya lagi ini dulu nih, istirahat sambil foto-foto. Halo. Halo semua. Ya, jadi siap-siap ya.
kita games lagi hari ini. Semua kelas ada gamesnya, ya. Semua berkesempatan untuk dapatkan hadiah. Kemudian yang kemarin sudah dapat hadiah. Yang kemarin sudah menjawab benar setiap gamesnya, silakan mengambil hadiahnya hari ini. Sudah mulai tersedia di bawah, sudah bisa datang ambil. Untuk anak besar dan anak remaja, nanti kakak-kakak pembimbingnya akan kirimkan ke OVO atau ke GoPay-nya, ya, untuk anak besar dan anak remaja. Untuk balita dan anak kecil, hadiahnya bisa diambil di gereja, ya. Untuk yang akan ditransfer OVO atau GoPay, nanti sore atau nanti malam sudah mulai akan ditransfer satu-satu. Bagi yang sudah pernah menjawab dengan benar setiap gamesnya, ya. Siapkan semua, ya. Sekarang juga siap, kita akan games lagi. Semua kelas ada gamesnya lagi hari ini. Jadi semua masih berkesempatan untuk menambah hadiahnya atau mendapatkan hadiah. Ya, siap-siap semua. Siap-siap untuk gamesnya. Kakak-kakaknya lagi menyiapkan. Kakak-kakak pembimbing, ada kakak-kakak PPGT, ya, siap-siapkan semua. Siap-siapkan hadiah. Kakak Caca, sini dong Kakak Caca. Gantian pegang mic. Tuh, lagi on. Hai, udah siap belum? Yuk on cam. Nanti yang on cam Kakak Aca nggak kasih hadiahnya. Kayak Kakak Aca lihat dari layar sini ya. Meta, Cia, Stano, Yapi, Bayu, Sombong. siapa lagi itu? Boleh di slide keduanya kakak, siapa yang operator? Mau lihat nih kalau dia on cam gak dikasih hadiahnya ya Kak Intan. Ada Ciara, Fritz, Beryl, Muti, mana mukanya? Iya, semua pada nongol. Kalau nggak nongol mukanya nggak dikasih hadiahnya atau nggak ditransfer OVO-nya sama Kak Intan. Nanti masuk ke OVO Kakak Aca aja kalau gitu, lumayan loh. Berapa Kak Intan? Berapa? 30.000. 30.000 lumayan. Siapa yang belum juara kemarin dari hari Minggu kemarin sampai hari Sabtu? Siapa yang belum dapat juara? Kalau belum dapat juara, hari ini kesempatan terakhir. Kalau misalnya udah juara semua, kita nggak usah games lagi aja kali ya Kak Intan ya. Udah dapat hadiah semua nih. Gimana? Siapa yang belum? Ayo boleh di-unmute. Boleh di-unmute. Siapa yang belum dapat Recording juara? stopped. Saya Kristanto sama Ani belum? belum. Hari ini ya, hari ini semoga menang ya. Juga Kak. Ya, siapa lagi selain Kristanto sama Anin? Ya. Gladys belum? Ya ampun, nanti semoga hari ini menang ya. Yang kelas besar, siapa yang belum dapat OVO dari Kakak Intan? Aku. Siapa tuh? Aku nggak kelihatan mukanya. Oh, kata Kak Intan nanti malam.
Tadi di kelas kecil ada Kristanto sama Anin, katanya belum dapat. Gledi sekarang di kelas besar ya? Yapi juga belum. Yapi juga belum. Terus siapa lagi ya yang belum dapat ya? Ini belum. Siapa yang belum? Aku. Nah, Nika gak pernah muncul Kak. Oh, nggak pernah muncul. Botak pernah muncul. Hai, bentar ya. Tunggu 5 menit lagi kita mulai gamesnya ya. Nanti gamesnya mulai dari anak balita kecil dulu 5 soal. Kelas besar ada 5 soal, kelas remaja ada 5 soal. Jadi hari ini masing-masing kelas masih ada 5 pemenang.
Udah ada pi, ini ya. Udah ada pi. Ini aja nih Kak, ini ada botolnya nih. Ambil aja nih. Ini botolnya. Oh iya. Itu kadar Semua warna udah dapat. Juga udah dapet. Pesan ini lagi aja. Satu. Dapat juara. soalnya. 6. Ini hijau lagi. 12. Ini kok beda? Ini putih. Ini hijau. Ih, ada sesuatu. Ini aja. Gue gak ada duitnya soalnya juga. Adik-adik kita mulai yuk. Udah pada siap? Sebelum kita mulai kita nyanyi dulu dong Kak Agus. Yuk kita nyanyi lagu yang kayak tadi yuk. Kita nyanyi lagu. Ayo Kak Agus kita nyanyi yuk. Hari ini ketinggian. Hari ini harinya Tuhan. Itu ya. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Semangat gak sih semuanya? Hai. Suaranya boleh dikasih muncul dulu deh. Semangat kah semuanya adik-adik? Udah pada makan belum? Aku belum. Aku belum makan kalau aku. Oke, kita nyanyi lagu hari ini segitu Kak. Apa aja lah, dodol. Oke tuh lihat Ara aja udah pakai kacamata kayak kali lagi. Ayo semuanya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik kita kemarin pernah dari hari Senin sampai hari Minggu kan? Kita ikutin satu-satu harinya ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Oke, kita mulai games dulu yuk. Kak Evi ada nggak ya? Kayaknya gitu lagi. Mampus. Masuk. Lihat dulu deh, dulu ada Kak Evi nggak sih? Nggak ada ya? Sarapan Kak Evi dulu deh. Mati di kuntilanak jatuh, maaf ya. Ada?
Ya. Hai adik-adik. Kayak mana ya? Ini game kayak adik-adik, sekarang kita mau mulai games untuk kelas balita kecil dulu ya. Hah? Adik. Halo Kevi. Kevi, ada hari ini ada games untuk kelas balita dan kecil. Nah adik-adik, nih aku punya soal untuk kelas balita dan kecil. Hari ini soalnya adalah tebak lagu. Masih ingat kan? Kakak Lira nanti putarkan sepenggal lagu. Nanti adik-adik jawab. Jawabnya boleh dinyanyikan. Dinyanyikan ya. Dengar nggak musiknya kalau Kakak Agus main? Coba Kakak Agus main satu lagu. Misalkan contoh. Kakak Lira mau kasih contoh. Contoh ya, ini baru contoh ya. Contoh, tebak lagu berpacu dalam melodi sekolah minggu. Kalau Kakak Lira bilang enter namanya, baru di enter ya untuk balita kecil. Udah tahu ya? Oke, sekarang enter namanya. Oh, siapakah yang sudah masuk? Arang. Oke, Arang duluan. Arang, coba dibuka suaranya. Lagu apa yang tadi dimainkan? Iya, pintar. Itu baru contoh ya. Satu kali lagi contohnya. Contoh, satu lagu lagi. Coba contoh yang kedua. Tapi ingat ya adik-adik ya, kalau Kakak Lira bilang enter namanya, baru di enter. Jangan udah apa namanya belum di Kakak Lira suruh, adik-adik udah tulis namanya. Kalau udah ditulis namanya belum Kakak Lira suruh itu nggak berlaku. Ya, contoh kedua. Dengarkan berpacu dalam melodi sekolah minggu. Belum ya. Oke, siap. Belum ya? Belum. Tahan. Enter. Yo. Siapa? Kakak Intan, siapa yang pertama? Naik ke atas Kakak Intan lagi. Belum. Banyak lagi. Iya, itu siapa yang di bawahnya? Karena jawab nanti dulu ya. Kita Shen, lagu apa Shen? Shen. Iya, pintar. Itu adalah contoh. Sekarang Kakak Lira ke soal yang pertama. Ada 5 soal, tapi ganti-gantian ya. Misalkan sekarang kelas balita kecil, nanti habis itu kelas besar, habis itu kelas remaja. Jadi kalian sabar menunggu ya kakak-kakak yang lainnya. Kita ganti-gantian dulu.
gitu. Biar gak pusing, soal satu kelas balita kecil. Oke. Berpacu dalam melodi sekolah minggu. Belum, tahan kalau udah tahu. Oke, stop boleh Kak Agus. Belum, ditahan dulu. Ditahan, tahan, belajar sabar ya. Ditahan. Enter namanya. Iya. Coba naik ke atas Kakak Intan, siapa yang paling duluan? Coba kita, oke. Tetap juara bertahannya adalah Arang. Arang lagu apa itu tadi Arang? Salah, mohon maaf jawabannya salah. Yang kedua, Ricky, salah ya adik Arang ya, bukan itu adek, bukan. Ricky, sekarang pindah ke Ricky. Ya, Kak. Jawabannya apa Ricky? Apa? Kakak Raka boleh bantuin. Dalam 6. Apa? Dalam 6. Ulang apa? Dalam Yesus. Iya benar. Dalam nama Yesus. Boleh kita nyanyi sama-sama ya Kak Agus. Lagunya dalam nama Yesus ya. Oke, tepuk tangan. Dalam nama Yesus aku mendengar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Yesus ada kemenangan. Oke. Sekarang tadi yang menang Ricky. Arang tetap semangat ya. Ingat Kakak Lira masih ada 4 soal lagi. Tapi sebelum kita ke soal yang kedua, kita boleh ke kakak-kakak remaja dulu ya. Oke, siap-siap kakak-kakak remaja. Ada soal gamesnya dari Kak Agus ya. Adik-adik yang kelas besar, balita kecil boleh istirahat sebentar aja ya. Oke, sekarang giliran yang remaja. Mana remaja? Remaja. Iya, di sini kakak-kakak yang katakan malah kakak-kakak yang ini yang PPGT. Jangan mau digalah. Ya, oke, siap-siap. Jadi gamesnya ini sama dengan games yang hari lalu kalau nggak salah. Jadi kakak akan sebutkan angka yang mana angka pertama itu adalah perjanjian lama atau perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama itu angkanya angka 1, perjanjian baru angkanya angka 2. Kemudian angka kedua atau angka berikutnya adalah angka yang menunjukkan nomor urut di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Ya, misalkan nih kakak sebutkan angka 1, berarti perjanjian lama di kitab nomor 1, berarti kejadian. Kemudian angka berikutnya atau angka ketiga adalah menunjukkan pasalnya. Kemudian angka keempat adalah menunjukkan ayatnya, dan kalau sudah nanti dipersilakan siapa yang lebih dulu menulis namanya di dalam root chat, silakan membaca ayat atau bunyi ayat tersebut. Oke? Ya. Untuk kelas lain, silakan. Untuk ini dulu, mute dulu semua ininya, semua kelas yang lain kecuali remaja. Remaja nanti siapa yang lebih dulu menulis namanya di dalam room chat, dialah yang akan membacakan
ayat mana yang disebutkan di dalam angka-angka kita tadi. Perjanjian lamakah, kemudian nomor urut berapa, kitab atau surat, kemudian pasal berapa dan ayat berapa, kemudian dibacakan kalimatnya. Oke? Siap-siap? Siap? Ya, oke. Siap? Siap ya? Ya. Setelah itu nanti harus dibacakan. Jadi siapkan Alkitabnya, remaja, siapkan Alkitabnya. Gamesnya sudah pernah kita lakukan di 2 hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah ya. Kemarin. Ya. Siap ya? Tidak pakai contoh lagi karena adik-adik remaja turun chatnya. Angka soal pertama, angka yang kakak sebutkan adalah 214, 215. Iya. Silakan siapa yang tercepat menulis namanya? Siapa tuh? Gloria, silakan bacakan. 1, 2. Tadi apa Kak? Ya. Batal. Kita batal ya. Kita pindah ke soal berikutnya. Kita pindah ke soal berikutnya. Karena tidak boleh ditanya lagi. Anak fokus. Iya. Soalnya udah remaja kan. Ini anak remaja. Iya, kakak boleh. Iya. Siap ya? Pokoknya kalau sudah remaja pasti sudah tahu. Jadi kakak sebutkan angkanya, silakan dijawab langsung. Tidak ketika sudah dipersilakan menjawab, tidak akan disebutkan lagi apa soalnya. Ya. Remaja siap lagi? Satu soal pengganti yang tadi kita batalin ya. Siap? Digaris dulu, kakak. Digaris dulu supaya kita tahu batasnya. Digaris lagi. Siap ya? Semua menyiapkan Alkitabnya. Soal berikutnya. Pengganti soal yang pertama tadi. Halo? Udah? Kedengaran? Udah? Kedengaran? Coba dijawab, kedengaran nggak di rumah? Dengar. Oke, sip, mantap. Siap. Angkanya adalah siap. 216 314. 216 314. Silakan dicari. Siapa? Elnat, silakan Elnat. Baca. Dan biar orang juga belajar pekerjaan yang baik untuk menumbuhkan hidup yang kokoh supaya mereka tidak berbuah. Coba disebutkan terdapat dalam kitab atau Injil atau apa, pasal berapa, ayat berapa? Titus 3 ayat 14. Titus berapa?
Titus 3 ayat 4. Dibacakan kalimatnya tadi. Dan biarlah orang-orang juga belajar Al-Quran yang baik dapat Benar sekali. Ya. Jadi kita catat Enat yang dapat menjawab soal di remaja. Berikutnya kita akan pindah ke kelas besar. Siap-siap kelas besar ya. Yang remaja jangan bubar, masih ada 4 soal. Masih ada 4 soal. Silakan kakak-kakak yang menghandle games anak besar. Ya, ada Kakak Lira. Ya adik-adik, sekarang kita pindah ke kelas besar ya. Kelas besar, ini belum share screen kan Kakak Intan? Kakak Intan, ini udah share screen belum sih? Belum kan? Oh ya. Ya, adik-adik, hari ini kelas besar masih sama seperti permainan KFI. Karena KFI hari ini sedang berhalangan, Kakak Lira wakili ya. Permainannya adalah matematika Alkitab. Masih ingat kan kelas besar matematika Alkitabnya? Nih, Kakak Lira kasih clue. Kita perjanjian lama itu dari yang pertama itu kan ada kejadian, yang paling terakhir kan ada 39 kitab. Kitab yang ke-39 itu adalah Maleaki. Lalu kalau nanti ke perjanjian barunya lanjut ya. Lanjut jadi 39 Maleaki, 40-nya Matius. Ingat ya? Oke, kelas besar. Udah tahu ya, kayak kemarin tuh misalkan 1 dikali 5 sama dengan misalkan 5. Berarti kitab ke-5 tuh apa? Apa ya? Iya, ulangan, bukan imamat. Ulangan. Ya. Oke, kelas besar, udah bisa. Coba angkat jempolnya kelas besar. Udah ngerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, langsung soal ya. Soal belum, tunggu sebentar. Ingat ya? Jangan, ya ganti aja. Oke ya. Misalkan lagi nih contoh Kakak Lira bukain. 45 dikurangi 6. Kelas besar, coba. Ada enggak? 39. Kitab apa? Lea. Iya, pintar banget, Maleaki. Jadi ya itu aja tuh Nul. Yang 10 bagi 2 itu. Turun deh. Nah. Iya. Oke. Kakak Intan udah bisa share screen belum? Sebentar ya kelas besar. Kakak Intan mau share screen.
Boleh dipikir dulu. Iya, belum. Namanya belum ya, belum. Pikir dulu. 10. Cek. Berarti nggak Kakak Ira sebutin ya. Ayo, Kakak Intan. Stop dulu. Siapa yang stop? Stop dulu, stop. Ayo semuanya stop dulu. Ganti soalnya. Stop sini dulu kan. Nah, soalnya mana? Oke ya, sekarang soalnya ya. Jangan di enter namanya sebelum Kakak Ira bilang enter. Oke Kakak Intan, boleh share soalnya sekarang. Belum. Salah ya, bukan ini ya, bukan. Mana? Ini yang kamu share. Yang tadi itu deh. Belum ya. Pencet itu lah. Ya udah itu aja. Nah, gimana sih? Ke Zoom ya. Oke, belum ya soalnya. Ayo turun Kakak Intan, bukan ini. Bentar ya, turun lagi. Bukan. Ya, siap-siap ya, ini soalnya ya. Ya, ini soalnya. Belum, jangan dulu ditulis namanya ya. Jangan dulu, kalau enter baru enter. 30 minus 15 tambah 15 tambah 30. Oke, Kakak Ira kasih waktu dulu. Sebelum Kakak Ira bilang enter namanya, Soalnya apa? nggak boleh enter namanya apa? Soalnya. Soalnya belum, gambarnya belum. Udah Tan, udah ya. Share lagi Tan. Udah keluar soalnya. Sebelumnya belum ditulis namanya ya. 30 minus 15 ditambah 15 ditambah 30. Enter namanya sekarang. Udah? Siapa yang pertama? Aldrich. Iya, Nah. Iya. Ya udah yuk, nggak apa-apa yuk. Aldrich, jawabannya adalah 1 Petrus. Jawabannya coba kita lihat. 1 Petrus benar nggak Kakak Intan? Kitab ke-60 benar. Kitab ke-60 adalah oke, Aldrich yang menang ya. Kitab ke
60 adalah 1 Petrus. Dicatat ya Kak Intan. Oke, yuk sekarang ke kelas kecil balita lagi deh. Nah, karena tadi kakaknya main matematika, adik-adik juga harus bisa matematika dong. Oke ya. Yuk, kayak tadi ya kelas balita kecil, Kak Lira kasih contoh. Ditulis aja dulu, nanti Kak Lira sebutin aja deh, gak apa-apa. 5 dikurangi 3 sama dengan, tulis namanya sekarang, balita kecil. 5 dikurangi 3. 5 kurang 3. Tulis namanya sekarang. Udah ada belum? Cek enter. Siap. Cia. Contoh ya, ini contoh ya, Cia. 5 kurang 3 berapa, Cia? 2. Kitab kedua adalah apa? Keluaran. Oke, Cia benar. Itu baru contoh ya. Sekarang yuk Kakak Intan. Udah siap screennya deh. Oke. Sekarang soal yang kedua untuk balita kecil. Soal yang kedua, aku share screen ya. 1, 2, 3. Ayo Kakak Intan. Sebentar, belum ya. Belum. Ini masih contoh. Ayo siap-siap ya, siap-siap. Ini soal yang pertama ya. Soal yang kedua, sorry. 1, 2, 3. Soal kedua, ini dia. Soal yang kedua. Belum ya, belum keluar ya. Sebentar ya. Soal yang kedua agak sedikit lag ya adik-adik, maaf ya karena komputernya banyak. Udah. Soal yang kedua. 30 tambah 5 minus 2. Tunggu ya. Kurang 2 ya. Tunggu ya, belum ditulis namanya. Udah ada yang tulis nama belum? Gak bisa. Kalau itu coba digaris lagi Kakak Intan. Udah ya? Kakak Ardi udah bantu kasih garis lagi belum? Iya, Kakak Intan, Kakak Ardi yang ganti garis dulu deh. Ayo dong adik-adik, baru ya. Jangan kayak gitu dong. Yuk, kalau kayak gitu kita nggak mulai-mulai nih. Udah ya, dipikir dulu di dalam hati, baru ya. Tunggu. Ada lagi yang masih kosong ya? Ya. 30 ditambah 5 minus 2. Sabar, ditahan. Siapa? Siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Ya, sekali lagi Kak Lira bilang jangan ditulis namanya dulu sebelum Kak Lira bilang enter. Kalau nanti ditulis Kak Lira diskualifikasi ya. Ayo, belum ya? 30 ditambah 5 minus 2. Sudah Kakak? Belum ya? Tunggu ya, Kak Lira belum bilang. Ayo, tulis namanya sekarang. Cia, boleh dijawab dulu. 30 ditambah 5 minus 2 jawabannya berapa Kakak Cia? Ada Ania Cia, coba di-unmute dulu. 30 tambah 5 berapa minus 2? 3. Benar. 3 kitab apa Cia? Kita apa coba Kak Intan, benar gak kitab Mika jawabannya di bawahnya? Coba ada Kak, biasanya ada Kak Evi. Oh nggak ada, oh yaudah. 33 kitab apa Kak Intan? Sebentar ya, dicek dulu. Benar, jawabannya Mika. Oke, games kedua soal kedua balita kecil Cia yang dapet ya. Oke, tadi siapa yang satunya lagi? Oh ya, berarti Ricky dan Cia boleh istirahat dulu ya untuk games balita. Yuk sekarang kita ke games kelas remaja ya, Kak Agus ya. Agus. Iya. Untuk
untuk games kita hari ini. Untuk games kita hari ini, kalau nggak salah ini barusan tadi nih, kayak di anak besar tadi ya, yang angka dijumlah, kemudian angka terakhir atau nilai atau besar terakhir itulah yang menunjukkan kitab mana yang ditunjukkan, kitab atau Injil atau surat atau apalah, sepanjang dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya? Siap ya? Siap-siap? Sebentar, kakak Intan dulu menyampaikan soalnya. Ya. Ya. Siap? Remaja? Jadi siapa nanti yang memasukkan password paling benar itu yang menjawab. Jadi kalau tadi siapa yang menulis namanya paling cepat dalam grup chat dia yang menjawab. Kalau ini enggak, ada passwordnya. Misalkan nih, kakak minta passwordnya siapa nama ketua SMGT Jemaat Rahmat. Nah, tulis namanya. Siapa yang paling benar tulis namanya, Kakak Lira, itu yang berhak menjawab. Oke? Nggak boleh salah. Penulisannya juga harus benar. Kalau penulisan nama orang itu harus seperti apa, gimana, kayak gitu ya. Kan anak remaja sudah SMP, masa pada tahu. Oke. Ya, kita langsung di soalnya. Dan nanti kakak sebutkan passwordnya, kemudian memasukkan passwordnya itu ke dalam grup chat, itulah yang berhak menjawab. Oke? Soalnya adalah 10 ditambah 10 hasilnya dikali 2, hasilnya ditambah 4. Sudah? Passwordnya adalah apa kepanjangan dari SMGT? Siapa yang paling pertama memasukkan password? Silakan, itulah yang menjawab. Remaja. Siapa yang penulisannya paling benar? Siapa yang penulisannya paling benar? Penulisannya yang paling benar itu di setiap kata huruf besar pertamanya. Ya, huruf besar pertamanya. Glory. Silakan. Unmute dan Bisa para rasul. Di mana? Bisa para rasul. Ya, benar sekali. Kisah para rasul. Sip, mantap ya. Jadi sekali lagi, siapa yang masukin password paling benar, itulah yang berhak untuk menjawab. Itu sudah soal, bukan contoh. Jadi Glory dicatat namanya. Satu lagi.
Ya. Siap-siap. Remaja, masih remaja, masih kayak tadi soalnya. Kemudian ada passwordnya, ya. Ada passwordnya. Siap? Oke, sudah siap Kakak Intan? Oh iya. Siap-siap ya. Siap-siap karena Alkitabnya menghitung jatuhnya di surat apa atau kitab apa atau Injil kah atau Kidung Jemaat salah, Kidung Jemaat enggak ada ya. Ya. Siap? Jadi ini adalah kita melatih bagaimana matematika kita. Ya, jadi di dalam kitab itu bukan cuma ada lain tapi ada matematikanya juga. Oke? Siap? Soalnya ya. Soalnya adalah bukan soalnya. Angkanya adalah 20 ditambah 10, hasilnya dikali 2, hasilnya dikurang 3. Kakak ulang lagi, 20 ditambah 10, hasilnya dikali 2, hasilnya lagi dikurang 3. Siap? Passwordnya adalah apa? Tema Pekan Anak tahun 2022. Hah? Siapa? Sudah benar penulisannya? Iya, Tuhan harus huruf besar. Silakan Raka, jawab. Mana? Agai. Hah? Agai. Angkanya nilainya berapa? 37. Berapa? 3.